Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Salam dalam Dharma, Nawam. Rasanya pertama kali saya ceramah di pasukan di tempat yang seperti ini. Kalau bisa pulang dulu sebelumnya beberapa kali. Mohon maaf, saya lagi sedang batuk dan tidur. Maaf. Tadinya hari Kamis saya mau telepon baru sedikit, tidurnya saya tidak saya. Tapi beruntung demamnya sudah hilang, batuknya sekarang. Jadi kalau dalam ceramah saya batuk, mohon maaf. Saya kasih judul seperti ini, saudara-saudara. Ini revision. Jadi silakan Bapak Ibu mau bertanya. Bahkan saya sih mempersilakan kalau dalam ceramah mau bertanya, mau membantah, silakan. Tapi tadi dibisikin biasanya bersama ceramah, oke? Ya, jadi boleh tidak setuju, gitu ya. Kenapa saya mengatakan begitu? Lahir sebagai manusia, penderitaan atau kebahagiaan? Karena banyak pihak yang pada itu mengatakan kelahiran itu adalah penderitaan. Nah, ini saya mau bahas. Apakah kelahiran itu penderitaan? Maksudnya kelahiran sebagai manusia, apakah penderitaan? Nanti kita bahas. Tapi ini sebenarnya ada dua sesi, ya. Mungkin kalau sekali dua sesi sekaligus, nanti perlu waktu mengajarkan. Ya, nanti kita bahas sesi soalnya aja. Oke, oh ya. Nama saya ini tapi dapat pusing. Jadi ini keluarga saya, ini saya waktu ulang tahun di Kementerian Sanitari pertama saya. Itu yang sebelah kanan, anak saya yang pertama, psikolog, belajar di sekolah Papua sebagai berikut. Anak kedua, bisa dipanggil yang sekarang namanya saya. Jadi saya namanya Pramana Nadi. Fungsi anak saya juga berentet nih. Bisa, ya, supaya kok bingung jadinya. Jadi contoh itu, gimana? Yang itu depan. Jadi nama saya Pramana Nadi. Izin gelarnya Mahapandita Kandau. CHT, CT, SAT. CHT itu sertifikat hipnografi karena saya praktisi hipnografi. Saya berguru kepada Pak Ridwan Gunawan, angkatan 10, 2021. Ya. Nah, lanjut. Saudara-saudara, berdasarkan penelitian data, saya menemukan data bahwa umat Buddha di Indonesia makin lama makin menyusut. Secara jumlah mungkin naik sedikit berseiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia. Tetapi secara presentasi makin lama kita tuh makin turun. Gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang nggak percaya. Kebaktian sekarang ramai. Dhamma Sukha sekarang kabupaten ramai. Di mana-mana penduduk ramai, apalagi kalau besok. Kelihatannya ramai. Tapi secara data turun. Gitu ya. Turun sedemikian rupa makin lama makin turun. Nah, ini kelihatan tren turunnya. Ini agama Buddha, ya, yang merah itu makin lama makin turun. Naik sedikit, tapi secara persentase turun. Di kantong-kantong Buddhis, di daerah-daerah kantong-kantong Buddhis, misalnya di Jawa Tengah, udah semakin turun. Dan di Jawa, di Maluku, jadi begitu. Nah,
Ini presentasinya terus makin tinggi. Ya, jadi makin lama intinya bahwa makin lama makin turun. Agama Buddha makin turun. Banyak faktor. Ada karena faktor dari ajaran Buddha itu sendiri. Ada faktor dari pendidikan. Ada faktor karena kerja. Karena sekolah. Karena saya punya heran. Saya udah amati. Kalau cowoknya Buddhis, lalu menikah dengan istrinya non-Buddhis, ini umumnya cowoknya ikut jadi non-Buddhis. Umum gitu. Ya. Tapi herannya, kalau ceweknya Buddhis, cowoknya non-Buddhis, bukan si cowoknya ikut jadi Buddhis, si ceweknya ikut jadi non-Buddhis. Banyak saya menemukan demikian, termasuk dalam keluarga besar saya. Ya saya jadi penasaran, kenapa? Kan kita tahu, ya, perilaku beberapa pasangan mesti ada kebetulannya yang selesai. Karena itu tidak di awal, tidak di tengah, tidak di akhir. Kok malas? Menurut agama Buddha malas. Saya cuma menghibur diri berteman-teman. Ya coba teman-teman juga memintakan data, sudah tidak tahu ya. Karena itu susah dari mati. Sampai ada bangunan berapa mati. Banyak orang yang matanya tulipan debu, sedikit tulipan debu, masih banyak. Ya. Jadi anda semua, tidak semua, ini adalah orang-orang yang matanya tulipan debu itu tinggal sedikit, baru menerima dharma. Dengan kata lain, umat Buddha adalah umat pilihan, kan gitu. Gak sembarang orang mau jadi agama Buddha. Kuno lah, ketinggalan zaman lah, sebagai bagi-bagi. Ya, lanjut. Nah, saya amati beberapa hal. Antara lain, saya bilang ini keliru. Antara lain, hidup adalah penderitaan. Ya. Bahwa hidup itu menderita karena banyak keinginan. Semakin banyak keinginan, semakin menderita. Semakin sedikit keinginan, semakin berkurang menderita. Jadi kalau begitu, umat Buddha tidak boleh ada keinginan, karena keinginan itu seperti penderitaan. Bukan main penderitaan. Nah, kemudian Buddha tidak menolong, ajaran Buddha tidak perlu dipercaya, dengan zaman, umat Buddha juga membunuh. Jadi saya baca, karena kita tahu yang sudah menjadi keseimbangan itu sebelum umat Buddha tidak boleh membunuh, kalau itu umat Buddha tidak boleh jadi polisi, menjadi tentara. Bagaimana kalau kita tentara umat Buddha perang? Silakan buat otak gue gitu, kok nggak boleh dibunuh? Bahaya sebenarnya. Keliru gitu ya. Ada lagi nih, menjadi biku baru bisa mencapai arahan. Gitu ya. Dan sebagainya. Maksudnya majelisme, kemudian yang parah lagi umat Buddha itu lebih mementingkan pembangunan wihara, ketimbang pembangunan sekolah. Ya. Agama Buddha tidak marketable, tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Nanti gitu ya. Ada. Nah, ini Sang Buddha lihat pelan-pelan. Sang Buddha melihat orang tua, orang sakit, orang meninggal dunia, orang berapa. Ini memang menjadi kehidupan, sehingga Siddhartha Gautama meninggalkan istananya untuk mencari tempat. Bagaimana caranya menegakkan hal seperti itu? Lanjut. Nah, saudara-saudara, inilah ya dikatakan oleh Buddha dalam khotbah yang pertama ya, bahwa yang disebut Patisna Mulia ya, disebut juga kemudian yang pertama Dharma, bahwa bukan ada saja, hidup adalah duka ya. Sebab musabab duka, lenyapnya duka, dan jalan untuk mewujudkan duka ya. Saya nggak pakai bahasa Balinya ya, langsung. Jadi seolah-olah hidup adalah duka, ada sebab terjadi duka, ada hilangnya duka,
Dan ada cara untuk menghidupkan duka. Lalu apa artinya duka? Lanjut. Yang tidak terbalas. Apa artinya? Menurut penelitian saya. Itu adalah kenyataan. Sehari-hari kita lihat tidak ada seorang pun membantah. Ya. Siapapun dia, bahkan dikatakan alun-alun seperti itu ya. Aja gitu. Ya. Lahir, usia lanjut, ya. Sakit, meninggal dunia, bertemu dengan orang yang dibenci, berpisah dengan orang yang dicintai, tidak tercapai apa yang diinginkan. Ya. Pokoknya semuanya duka. Betul kan? Benar sekali nih, duka. Lanjut. Semuanya serba duka. Inilah kenyataannya hidup kita. Hidup semua orang. Akhirnya jadi sabe sangkara duka. Diterjemahkan adalah hidup adalah menderita. Betul ya? Sampai di sini setuju ya? Hidup adalah menderita. Nah, persoalannya saudara sekalian, pokoknya saudara, wah sakit. Kalau ganti lagi jadi saya musik. Nah, kita kan sudah lahir sebagai manusia. Tapi kita sepakat hidup sebagai manusia hidup adalah penderitaan kan gitu. Dari masih kecil, bertambah besar, punya pacar, menikah, punya anak, tua, sakit mati. Semua betul. Dari orang yang paling berkuasa sampai orang yang punya apa, dari kaya raya, miskin sampai ke kaya, orang-orang kelas dunia sekalipun terjadi di dunia dan bisa dihindari. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak Ibu sekalian, siapa yang ingin hidupnya menderita? Kalau ada yang hidupnya ingin menderita? Oh, Bapak hidup menderita, semua orang juga ingin menderita. Saya ini semua orang ingin bahagia. Benar. Anda semua ingin bahagia. Kalau ingin bahagia siapa yang kata? Siapa yang kata? Yang ingin bahagia. Oke, terima kasih. Hampir semua ingin bahagia. Tapi bagaimana kita bisa bahagia? Kalau dikatakan hidup adalah duka, sampai saat berduka. Maka jadi saya penasaran, gitu loh. Penasaran kenapa? Lanjut. Ya. Saya nanya begini, saudara-saudara sekalian. Pertanyaan aneh begini, yang aneh begini. Udah banyak orang, mungkin lebih dari 2000. Sampai ke gunung-gunung waktu saya katakan di Kudus, di atas gunung, yang jalan ke sono aja harus charter mobil khusus. Yang penghasilan warganya satu hari 5.000 aja susah. Tapi itu tetap nggak mau menderita. Lalu gimana dong? Ya. Karena sama orang, yaitu orang ingin bahagia. Nah, kontradiksi ini menjadilah di satu sisi hidup adalah menderita, sementara kita ingin bahagia. Itu yang saya bilang agama tertebal agama Buddha ini. Ya, nggak mau ketemu. Ya bisa, saya mengadakan riset. Ya. Nah, kita akan bahas hidup adalah penderitaan. Menurut saya kalimat ini berbahaya, salah dan berbahaya, menyesatkan. Karena apa? Karena kita sama ingin bahagia.
Lanjut. Jadi kalau kita bilang kita ingin bahagia, ini sudah jelas dalam Roma 1, ya. Segala sesuatu ditentukan oleh pikiran kita, dijadikan oleh pikiran kita. Pikiran itu adalah pembentuk pokok pemimpin. Kalau kita ingin selalu berpikir bahwa hidup adalah menderita, hidup adalah menderita, ya selamanya kita harus menderita. Jadi kuncinya ada di pikiran, ya, pikiran. Khususnya pikiran bawah sadar. Di mana pikiran bawah sadar ini mempengaruhi belief system kita, kepercayaan kita. Kalau kita sudah percaya bahwa hidup adalah menderita, maka selamanya kita akan menderita. Ya, kenapa begitu? Karena setiap kalimat itu punya pengertian. Deep structure, pengertian dalam, atau dalam bahasa Indonesia disebut tersirat, dan surface structure, pengertian tersurat. Setiap kata, setiap kalimat punya pengertian begitu. Kalau kita punya meyakini bahwa kita itu adalah penderitaan, mau tidak mau kita akan berpikir suatu mengatakan kesalahan kalau kita terlahir sebagai manusia. Karena hidupnya akan selalu menderita. Kalau kita selalu berpikir demikian, seumur hidup kita akan menderita. Ya toh? Dan lain-lain, saya tidak bisa menghindari kehidupan tapak dan sebagainya. Nah, intinya begitu lanjut. Intinya begitu. Ya. Buat apa? Buat apa Anda datang ke sini? Semua Nietzsche. Mungkin sekarang senang nyanyi baca berita pulang menderita. Buat apa Anda menikah? Buat apa Anda sekolah? Semua Nietzsche. Semua akan meninggal dan menderita. Ya biasa. Ya. Jadi kalau begitu tidak ada gunanya hidup. Karena hidup adalah menderita. Sementara kita ingin bahagia. Berpikir. Maka saya ya. Ya. Jadi ini pengertian belief system saya ambil dari hipnosis, hipnoterapi, bahwa sesuatu informasi dari luar itu akan menjadi keyakinan kita. Kalau informasi dari luar itu kita yakini kebenarannya, akan terbawa ke dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga itu menjadi perilaku kita sehari-hari, dan itu akan mempengaruhi hidup kita. Ya. Lanjut ya. Jadi supaya seperti ini sangat pasal. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, supaya kita hidup bahagia, tidak ada cara lain. Kita harus merubah belief system kita. Belief system kita bahwa hidup adalah penderitaan. Inilah tujuan dari masalah. Inilah tujuan dari saya. Ya, lanjut. Nah, dari mana nih? Datangnya super belief. Dari keluarga, dari kita, ya, dari kondisi sosial, media massa, berbagai pengalaman hidup kita. Jadi kalau kita meyakini itu benar, itu akan menjadi pendorong kita. Saya akan kasih contoh satu kasus itu. Ya. Suatu film, bagaimana orang tua yang tujuannya baik terhadap anak, jadi menyebabkan anak ini menderita. Nah, film ini menceritakan orang tua kita biasanya tuh saking sayangnya sama anak, selalu melindungi anak, tetapi melindungi dengan cara yang begitu. Jadi dalam film ini, kita lihat aja dong. Bisa keluar. Anaknya baru tangga ada di rumah, dari kecil sampai gede, jadi dia anaknya takut.
Jadi itu saudara-saudara, anak kecil ngorek tangga, jangan ibunya berteriak. Tujuannya untuk kebaikan si anak, karena itu berbahaya. Tapi anak kecil ini memaknai bahwa naik ketinggian itu berbahaya. Katakan di dalam pikiran, sampai dia sudah dewasa takut terhadap ketinggian. Ya. Itulah kejadian di sistem oleh keluarga tanpa disadari. Begitu. Nah, lanjut. Ya. Ini terjadi di filsafat, diulang-ulang, dan direpetisi, diulang-ulang. Ya. Kemudian disampaikan oleh keluarga, oleh orang yang disampaikan yang dipandang memiliki otoritas tinggi, guru, ngomong, kakek, nenek, kadang-kadang pembantu, seperti begitu ya. Emosi yang intens, kondisi hipnosis. Nah, oleh karena itu, tantangan bagi orang tua kalau ngomelin anak, bilangnya goblok, begitu aja nggak bisa. Anak siapa kamu? Enggak, dia bilang anak siapa? Apa gitu? Jadi kalau terus dibilang goblok, itu namanya repetisi, anak kita akan menyadari, oh saya goblok. Kalau dibilang malas, nanti dia pelan-pelan malas, nanti tertanam dalam dirinya. Kalau gitu saya harus jadi orang malas. Tapi mama saya, bapak saya bilang saya orang malas. Dan seterusnya. Jadi jangan menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Dan stereotip anak itu malas, goblok, mau. Nah, tanam di bawah pikiran, berarti itu menjadi keyakinan sih. Dan itu akan menjadi buah hidup. Lanjut. Ya. Nah, kalau seperti begitu terjadilah itu seterusnya. Lanjut. Ya. Ini teori saya. Kan tadi udah siapa ini bahagia, kita semua bahagia. Ya. Tapi pertanyaannya, apa itu bahagia? Kaya. Itu tidak. Punya jabatan tinggi apakah bahagia? Enggak. Ya. Banyak mobil, bahagia? Enggak menjamin. Tanahnya banyak? Enggak menjamin. Betul? Banyak anak? Enggak menjamin. Banyak istri bahagia? Enggak juga tuh. Satu istri aja setengah mati dia. Banyak suami bahagia? Enggak menjamin juga. Jadi apa itu bahagia? Nah, bahagia itu kalau bisa dibilang, kalau orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Itulah orang yang bahagia. Ya, lanjut. Nah, oleh karena itu mari kita ubah cara pandang kita. Kelahiran sebagai manusia, sakit atau mati, bertemu dengan orang yang dibenci, berpisah dengan orang yang dicintai, tidak tercapai apa yang diinginkan, ini kan panjang. Maka saya cuma mengambil satu pada kesempatan ini, itu kelahiran sebagai manusia. Ya. Kelahiran sebagai manusia kita bahas. Ya. Kalau nanti ada berkelanjutan, sesi selanjutnya kita akan bahas. Ya. Sakit, bagaimana kita merubah pandangan terhadap sakit, terhadap tua, mati dan seterusnya. Sekarang kita kelahiran sebagai manusia. Ya, menurut penelitian saya, kelahiran sebagai manusia itu sungguh luar biasa sulit, ada di nomor pada, gitu ya. Syarikat 182 adalah sangat sulit sekali untuk dapat terlahir sebagai manusia dalam lingkaran tubuh berakhir. Sungguh sulit hidup sebagai manusia. Sungguh sulit dapat mendengarkan dharma dan mungkinlah kehujanan terjadi kelahiran para dunia. Jadi Buddha mengatakan sungguh sulit lahir sebagai manusia. Sulitnya kayak ya. Nah, kita lihat saudara-saudara. Ini proses kelahiran kita sebagai manusia.
Oke. Menurut penelitian saudara-saudara, sekali sperma itu ejakulasi, sekali sperma itu disemprotkan, nggak kurang dari 300 juta sperma. Hanya satu yang bisa membuahi sel telurnya. Ketika sel telurnya itu terbuahi oleh sebuah telur, sama sperma, itu sperma yang lain tidak bisa masuk. Inilah sekarang kita, bayangkan, kita bisa menyisihkan 300, lebih daripada 300 juta, lebih daripada 300 juta saudara-saudara kita. Kita lahir sebagai manusia. Kan luar biasa gitu. Kita sebagai manusia bisa menyisihkan 300 juta dengan narkotik saudara-saudara kita. Ya. Maka lahir sebagai manusia itu sungguh-sungguh luar biasa. Ya. Bahkan saudara-saudara, saya kasih contoh dulu. Ya, kalau dalam bidang hukum katanya kalau dia bergerak, itu bisa sebagai kerjasama. Satu, tadi kan Buddha mengatakan sungguh sulit lahir sebagai manusia. Satu contoh, Bodhisattva. Buddha sebelum Buddha jadi Buddha kan jadi Siddhartha. Sebelum lahir sebagai Siddhartha pertama, beliau itu belum ini di surga Tusita, namanya Dewa Sataketu. Untuk bisa menjadi Buddha, beliau harus lahir sebagai manusia. Kenapa? Karena manusia itu banyak musibah ya. Bayangkan, untuk menjadi Buddha, seseorang atau siapapun itu harus lahir sebagai manusia. Dan kita sekarang sudah jadi manusia. Jadi kita berkesempatan untuk jadi Buddha. Kalau kita lahirnya sebagai Brahma, sebagai Dewa, kita tidak berkesempatan bisa menjadi Buddha. Pertama dasarnya itu kita lahir sebagai manusia. Kemudian Buddha juga mengatakan, kelahiran sebagai manusia diibaratkan seekor penyu buta. Seekor penyu buta, bayangkan penyu buta, selama 100 tahun sekali menongolkan kepalanya ke permukaan laut untuk mengalungkan lehernya di suatu lingkaran. Katakanlah lingkaran itu seperti bola hukum. Bayangkan di lautan buta lah. Kalau di sini aja, sini, kan kita tidak tahu apa itu lautnya berkumpul angin lautan air. Ada di situ kita kira-kira namanya buta. Main apa-apa. Luar biasa sulitnya kemungkinan. Dan kita nih dengan kemungkinan itu yang sangat kecil, kita bisa terlahir sebagai manusia, bisa berhasil menunjukkan kita terlibat itu. Bukankah itu satu yang luar biasa? Nah, oleh karena itu saya sampaikan di sini, lahir sebagai manusia, menurut hemat saya, itu adalah suatu anugerah. Anugerah dari karma baik kita yang kita kumpulkan bertahap-bertahap sedemikian rupa sampai cukup sehingga kita terlahir sebagai manusia. Banyak loh bayi-bayi yang terlahir masih bayi itu sudah dibuang ke sampah, sudah terlahir sebagai manusia tidak bisa. Tapi kita berhasil melampaui sampai tatanan seperti ini. Ya. Kita juga bahagia kita terlahir di daerah yang agama Buddhanya masih ada. Bisa mendengarkan Dharma. Kita bisa meyakinkan Buddha Dharma. Sehat pada umumnya jasmani rohani. Terus kesempatan menonton praktik Dharma. Ini anugerah yang tiada tara. Bukan berarti hewan itu tidak bisa memperhatikan Dharma. Tapi jauh lebih memungkinkan memperhatikan Dharma kalau kita sebagai manusia. Lanjut. Lahir sebagai manusia minimum terbebas dari 8 penderitaan. Kelahiran sebagai makhluk neraka dan seterusnya. Atau kelaparan sebagai binatang, sebagai dewa, di daerah yang tidak ada pendidikan, tidak ada pendidikan dan seterusnya. Itu boleh diketahui lahir sebagai manusia. Kita di Indonesia ini punya kebahagiaan yang luar biasa.
Wajar. Lalu pertanyaannya, kalau nanti kita harus mati, apakah hidup kita lahir di dunia ini hanya untuk mati? Saya kira kita semua sepakat bukan hanya untuk itu. Kita lahir dunia kenapa? Nah, misalnya, dia memberikan kuasa kepada Anda untuk menentukan akhir hidup Anda. Berapa tahun, berapa usia yang Bapak Ibu inginkan? Kalau Tuhan memberikan izin, memberikan kuasa kepada Anda untuk Anda menentukan hidup Anda, usia Anda, kira-kira Anda mau berusia berapa? Tidak usah berjam-jaman. Saya menjawab ini setengah harian nggak ketemu. Ya kalau mau ajak pasang-pasangan, 100 tahun, 1000 tahun, ya saya. Tapi serius, berapa tahun? Lalu, misalnya usia 80 tahun. Berapa waktu yang tersisa? Jadi waktu yang tersisa itu adalah, ya, sekarang ini Anda umur berapa? Katakanlah umur 40 tahun. Waktu yang tersisa 40 tahun. 40 tahun itu dibagi 3. Karena sehari 24 jam, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk bekerja. 8 jam lagi itu kita berkali. Jadi tersisa kira-kira 13 tahun. Waktu yang efektif tersisa. Yang kita bisa manfaatkan, kita lahir sebagai manusia, itu mau jadi apa? Betul. Nah, ada 2 hal, saudara-saudara. Ya, 2 opsi. Pertama, coba bayangkan. Ketika berada di dalam pertemuan, masa takut kan kita semua pasti mati. Tapi ketika Anda berada di dalam pertemuan, ceritanya Anda bisa mati. Nah, apa yang Anda inginkan, ya, dari orang-orang atau suami atau istri Anda ngomong kepada Anda? Misalnya saya di laki-laki, saya suruh, apa yang saya ingin dengarkan istri saya ngomong kata pesan dari penjelasan saya. Ada pertama, saya bilang, suamiku, sekarang Anda sudah memberikan nafkah bahagia. Syukur kamu. Tahu nggak? Selama 50 tahun saya hidup sama kamu, saya menderita setiap hari. Kenapa kamu nggak mau cepat-cepat? Pakai sana. Saya tidak mengingat kamu dengan kata-kata negatif. Atau Anda merasain kalau kita sudah terbukti, istri kita berdoa, anak-anak kita berdoa, keluarga semua kita berdoa, jalan berdoa juga. Saya sangat bahagia kalau kita ini telah bersama-sama menjalani kehidupan selama 50 tahun. Sungguh perjalanan yang penuh sukacita, tapi saya berbahagia menjalankan hidup bersama. Tuhan menjaga, semoga kita kuat kembali di surga sekali. Nah, pilihan Anda nih, Anda mau pilih nomor 1, mau pilih 2. Saya sih sarankan pilih nomor 2. Bayangkan, ketika saya berkunjung kamu, rasain dulu. Dalam hidupmu sombong, kok pengen begini. Mau dulu rumah. Nah, gampangnya supaya kita bahagia, tersenyum. Kamu tidur tersenyumlah, gitu ya. Oke, ini perubahan sesuatu ini nanti menyusul ya. Ini nanti menyusul sesi kedua, karena waktunya hanya dulu. Intinya adalah saudara-saudara, bagaimana kita merubah pandangan kita bahwa
Lahir sebagai manusia itu sesungguhnya sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang katakanlah mujizat dari kehidupan kita yang lalu, perbuatan kita yang lalu. Karena kita banyak melakukan perbuatan baik, dia berbuah menjadi kabar baik sehingga kita baik sebagai manusia. Tidak gampang seseorang atau sesuatu makhluk terlahir sebagai manusia. Bayangkan kegemukan tadi yang 100 tahun sekali orang yang luar biasa saja. Tapi sekarang kita sudah berhasil menjadi manusia. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia mengisi hidup kita. Maka saya lalu mengatakan kepada saya nggak yakin dia mengajarkan hidup kan saya sangat rapat menurut saya. Apa itu ajaran Buddha? Buddha mengajarkan penderitaan. Ya sih Buddha penderitaan. Itu dari Rusia. Jadi saya mengajarkan. Buddha mengajarkan adalah bagaimana cara melepaskan diri dari penderitaan. Buddha bukan mengajar bahwa itu adalah penderitaan, tapi Buddha mengajar bagaimana caranya melepaskan diri dari penderitaan. Bagaimana caranya keluar dari penderitaan. Tapi orang sering memakatkan bahwa bukan nama apa namanya itu penderitaan. Kita juga sesuatu apa mau. Jadi ngapain baca agama Buddha? Kalau yang diajarin penderitaan. Padahal agama Buddha atau Buddha bukan mengajarkan penderitaan. Buddha tidak diajarin kita pasti mengalami penderitaan. Tapi Buddha justru mengajarkan bagaimana caranya agar kita terbebas dari penderitaan. Itulah kebenaran dalam. Ya. Nah, kalau itu saudara, mari kita buka pada ini yang saya tadi suka ini. Oke, jangan malu-malu. Silakan, sekalipun tidak berdebat dengan pendapat saya, oke. Tapi semua sudah harus.